Renungan pagi Kamis 29 April 2021. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Ini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Dan tentunya ketika kita dibangun di pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di hari ini. Dan oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Tolonglah kami, kuatkan kami Bapa, supaya kami tidak saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami juga melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan izinkan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini saya pilih dari kitab pertama Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan bagi kita semua demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi tema untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan pengucapan syukur. Dalam keseharian hidup kita, kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Terkadang dalam kehidupan kita lebih cenderung untuk mengucap syukur kalau kita senang, kalau kita berhasil, kalau kita mendapatkan berkat-berkat, kita paling suka untuk mengucap syukur. Pertanyaannya, kalau ada kegagalan dalam kehidupan kita, ada masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mengucap syukur? Ini menjadi penting bagi kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajarkan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika untuk mengucap syukur karena keadaan, situasi, kondisi orang-orang atau jemaat di Tesalonika menghadapi berbagai tekanan, berbagai persoalan, berbagai masalah. Mereka ditekan, mereka dianiaya luar biasa. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada mereka. Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, mengajarkan jemaat Tuhan supaya dalam keadaan apapun mereka harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan menghadapi tekanan, persoalan, pergumulan hidup. Tapi Paulus mengatakan kepada mereka, mereka harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin ada banyak orang bertanya, bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup yang pahit? Kita disuruh untuk mengucap syukur. Biasanya orang mengucap syukur itu kalau dia sukses, dia mengalami hal-hal yang baik. Kenapa kita harus disuruh mengucap syukur dalam segala hal? Menurut Rasul Paulus ada dua hal yang menurut firman Tuhan, ada dua hal yang menjadi penting kenapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, Rasul Paulus mengajar supaya mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan.
Oleh karena itu, patutlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang baik bagi kehidupan kita. Saudara, kita penuh dengan dosa. Kita penuh dengan kesalahan yang sepantasnya kita dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena kasih Allah kepada kita, maka Allah mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dunia, menderita dan bangkit hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, kenapa sampai kita harus mengucap syukur? Kitab Mazmur 107 ayatnya yang pertama mengatakan begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, maka sepantasnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita belum sempat mengucap syukur oleh karena Tuhan baik, Tuhan sudah menganugerahkan nafas kehidupan bagi kita semua, maka firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk berterima kasih sama Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik bagi kita, maka apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, sepantasnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang menjadi alasan kenapa saya dan saudara harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari cengkeraman dosa dan maut. Yang kedua, karena Tuhan itu baik bagi kita, maka seharusnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk menghantar kita menjalani kehidupan kita, kegiatan kita di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Oleh karena di pagi hari ini Tuhan sudah kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena ada dua alasan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan yang kedua, firman Tuhan mengatakan karena Tuhan itu baik. Tolonglah kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin.